Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Lautan dalam pengertian modern merujuk pada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Arktik, Atlantik Utara, Atlantik Selatan, Pasifik Utara, Pasifik Selatan, Hindia, dan Selatan. Jadi pada zaman dulu, bahkan pada zaman Nabi Muhammad sebelum lahir, itu sudah dikenal ya dengan istilah Seven Seas atau 7 lautan, dan maksud daripada Seven Seas itu adalah 7 samudra. Nah, kalau kita terjemahkan surat Al-Luqman ayat 27 ke dalam bahasa Inggris, maka akan disebut sebagai Seven Seas. Ini akan saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And if all trees that are on the earth were to be pinched, and the ocean is supported by seven seas following it. Nah, kan disebut Seven Seas, 7 lautan. Jadi yang dimaksud 7 lautan itu adalah samudra. Lalu selanjutnya ya, berbunyi ayatnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Jadi pohon-pohon yang ada di bumi itu kalau dipotong-potong, dipilah-pilah dan disusun-susun, begitu pula dengan lautan ya, materi-materinya itu dipotong-potong dan disusun-susun menjadi kecil, bahkan ditambahkan kepadanya lagi 7 lautan atau 7 samudra sampai kering ya, niscaya itu semua tidak akan habis-habisnya ya, apa yang disebut sebagai kalamullah itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi surat Luqman ayat 27 ini pengertiannya luas sekali ya. Bukan hanya bicara tentang nikmat saja yang Allah berikan kepada manusia, tetapi tentang pengajaran juga, karena ada unsur aklam juga di situ. Begitu pula dengan materi-materi yang lain ya. Itu nanti insya Allah kita akan bahas di tema-tema selanjutnya. Nah, kata kolam atau kalam yang berada di surat Luqman ayat 27 tadi, itu yang disandingkan dengan laut, bahr, itu juga ada di surat Kahfi ayat 109, tapi di situ nggak ada kata kalamnya, ada kata kalamnya. Dan di surat Kahfi ayat 109 ini redaksinya hampir sama ya. Akan saya bacakan. Billahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru. Nah, ada kata bahru lagi ya di ayat ini yang tadi sama-sama kita bahas, yang artinya itu laut. Midada li kalimati robbi lanafidal bahru, ada kata bahru lagi. Qabla tang pada kalimatu robbi walau ji'na bimislihi madada. Kita terjemahkan secara bebas saja ya menurut Kemenak. Katakanlah dalam kurung Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Rob, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai untuk kalimat-kalimat Rob atau Tuhan, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Nah, kalau di surat Kahfi ayat 109 itu ada tambahan tinta ya, itu bahasa Qur'annya itu midada. Nah, kalau di surat Kahfi ayat 109 ini lebih spesifik lagi ya. Allah memberikan informasi kalau seandainya laut itu dijadikan tinta dengan sebutan midada, untuk apa ya? Untuk menjelaskan kalimat-kalimat Allah. Sebenarnya kata menulis ini di dalam kurung di surat Luqman ayat 27 juga, menulis itu juga di dalam kurung. Sebenarnya nggak ada diksi menulis. Saya agak gimana gitu ya kalau ada dalam tanda kurung itu disebut menulis, karena nanti akan saya jelaskan kenapa menulis ini tidak tepat. Seharusnya yang tepat itu menjelaskan kalimat-kalimat Rob atau kalimat-kalimat Tuhan. Maka pasti habislah lautan itu untuk menjelaskan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi gimana caranya lautan itu digunakan menjadi tinta? Sebenarnya bukan tinta. Jadi arti midada itu adalah sebenarnya membentangkan ya, dibentangkan. Jadi lautan itu dibentangkan untuk menjelaskan kalimat-kalimat Allah. Sebenarnya artinya seperti itu. Jadi bukan tinta ya. Maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai untuk menjelaskan kalimat-kalimat Tuhan. Nah, sebenarnya ya di surat Luqman ayat 27 tadi ya, yang menjelaskan aklam itu sebagai pena ya. Sedangkan di surat Kahfi ayat 109 itu tidak ada kata aklam, tapi menjelaskan tentang bahr atau lautan ya, yang disandingkan dengan aklam di surat Luqman tadi ayat 27. Nah, dari situlah ya para mufassirin atau para ulama menyebut bahwa kalam itu adalah pena. Dan sering sekali ya ayat tersebut ya di surat Luqman ayat 27 ataupun di surat Kahfi ayat 109 itu disandingkan dengan menulis. Nah, maka dari sini nanti akan mengerucut ya kepada statement baru bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pertama kali itu bukan manusia ya. Muncul statement yang kalau kata si Ustadz tadi itu berasal dari hadis yang lemah, bahwa penciptaan pertama kali itu
oleh Allah itu yaitu kata kalam tadi, yaitu pena. Kita dengarkan lagi video yang kedua dari Ustadz yang sudah familiar. Kita dengar suaranya. Diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz. Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Muhasirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah, hadis sahih, adalah qalam. Al-qalam. Qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Nah, itu ya. Jadi kolam itu diciptakan oleh Allah itu pertama kali ya. Si Ustadz tersebut itu mengambil statement dari Yusuf Qardawi ya. Padahal Yusuf Qardawi itu tidak mengartikan kolam itu sebagai pena ya, tapi ya kolam. Tapi si Ustadz ini mengambil kesimpulan bahwa kolam itu pena ya. Nah, sekarang kita coba asah logika kita ya, rasionalitas kita ya. Jadi jika kolam itu atau kalam itu diartikan pena, pena itu kan materi ya. Sedangkan Allah sendiri itu imateri. Jadi Allah itu menciptakan pena atau materi itu untuk apa? Menurut Ustadz yang tadi ya, yang pertama itu untuk menulis takdir-takdir manusia. Jadi Allah itu masih bergantung kepada yang namanya pena untuk menulis takdir-takdir manusia. Nah, ini kan aneh ya. Akal sehat kita ini sebagai manusia yang mendefinisikan bahwa Tuhan itu adalah maha sempurna, itu pasti akan menolak statement ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan pena, lalu menyuruh pena itu untuk menulis takdir-takdir manusia? Itu berarti menyamakan Tuhan itu dengan makhluk dalam ilmu teologi, termasuk dalam kategori antromorfis. Nah, apa itu antromorfis? Jadi antromorfis itu kalau dalam teologi atau ilmu ketuhanan itu adalah pemberian atribusi makhluk kepada Tuhan. Dan ini tidak boleh gitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan itu adalah maha sempurna. Kenapa ya? Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan imateri, dia bukan materi. Jadi untuk apa dia menciptakan materi untuk menulis takdir-takdir manusia yang bahkan dia sendiri itu nggak butuh pena. Atau dalam teologi Islam itu juga dikenal dengan nama jismiyah. Jismiyah itu dari kata jasmani atau tubuh ya. Jadi jismiyah itu dalam teologi Islam itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kalau logika kita atau rasionalitas kita tajam itu menolak ya doktrin ini. Makanya oleh Ustadz pertama itu hadis tersebut dikatakan lemah. Nah, lalu dengan adanya kolam atau kalam itu, maka timbullah sandarannya atau gandengannya, yaitu menulis. Nah, menulis ini juga kan materi ya, perbuatan makhluk. Itu bagaimana kita membayangkan Tuhan itu menulis dengan pena gitu. Ini kan jadi sama dengan makhluk Tuhan itu. Nah, sekarang kita analogikan dengan surat tadi ya, surat Luqman ayat 27.